gambar lebih bermudah ya. Nah, jadi sini nampak ya, judulnya adalah aturan kosinus ya. Di asal usulnya karena aturan sinus itu tidak berlaku untuk beberapa permasalahan, maka muncullah aturan kosinus ya. Di sini sendiri teksnya itu adalah pengertiannya adalah aturan kosinus merupakan aturan menjelaskan hubungan antara kuadrat. Nah, maka tadi kita belajar tentang pangkat-pangkat di tes tadi ya. Karena nanti dia ada menggunakan pangkat 2 gitu. Kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga gitu ya. Jadi ini kalau dibaca ya agak pusing juga sih pengertiannya. Tapi kalau Ustadz lebih merangkumnya seperti ini sih. Jadi aturan kosinus ini digunakan jika terjadi segitiga. Segitiga itu diketahui, apa namanya, sisinya diketahui sisi itu 2, diketahui sisi 2 buah, sudut 1 gitu ya. Diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Jadi segitiga itu semuanya bisa diselesaikan jika ada 3 unsur minimal. Jadi misalkan ada segitiga sini sembarangan ya. Segitiga. Nah, misalkan ya. Tentu dia ada sudut-sudutnya, ada sudut A, B, dan sudut C seperti ini ya. Ini adalah sudut pada segitiga ya. Jadi ada A, ada B, ada C ya. Berarti sudah ada 3 unsur, ada sudut A, B, C. Kemudian ada 3 sisi. Sisi A, B, dan sisi C ya. Tapi tentu posisinya harus disesuaikan. Tadi saya sampaikan kalau A-nya di kiri, berarti yang di seberangnya sini ada yang di kanan adalah A ya. Kalau B berarti di sini, C yang di bawah ya. 6 unsur ini dimiliki oleh segitiga, tapi pada beberapa kasus, terutama soal-soal matematika gitu ya, jadi hanya diberitahu 3 unsur saja dari 6 yang ada. Jadi 6 ini seharusnya dia memenuhi 6 gitu. Tapi cuma diberitahu cuma 3. Sebagai contoh, diberitahu cuma seperti ini. 3 ya, ini kan masih 4. Nah, hilangi C-nya misalnya. Nah, seperti ini. Ya, diberitahu cuma 3 unsur. Sudut A dikasih tahu, sisi B, dan sisi A. Jika soal seperti ini ada sudut yang berhadap-hadapan gitu ya, maka gunakan aturan sinus. Jadi rumusnya rumus pekan lalu atau rumus yang tadi yang pelajari yang pakai per tadi. A per sin A sama dengan B per sin B. Jika dia bertanya misalkan berapakah besar sudut B misalkan tanya berapa besar sudut B, nah itu bisa dicari menggunakan aturan sinus. Gitu ya. Atau ditanya juga berapa besar sudut C, itu bisa juga pakai aturan sinus. Ya. Asalkan ada sudut yang berhadapan. Atau berapakah panjang sisi C, itu bisa juga pakai aturan sinus. Ya. Asalkan dia ada sudut yang berhadapan. Ini konsep satu gitu ya. Tapi bagaimana kalau tadi kembali lagi ke 6 unsur, tapi yang dihapus itu adalah C-nya tidak ada gitu. B-nya tidak ada. A-nya tidak ada. Jadi cuma 3 dikasih tahu. Sudut A, sisi B, dan sisi C gitu ya. Ditanya misalkan berapakah panjang sudut A. Ya, ini yang ditanya gitu. Kasus ini yang cuma diberitahu 3, dalam hal ini cuma 2 sisi B dan C, dan 1 sudut A, gitu ya. Ini tidak bisa menggunakan aturan sinus. Mengapa? Karena tidak ada yang berseberangan. Kalau kita tengok B, tidak ada di seberangnya sudut B. Kalau kita lihat C, tidak ada yang berseberangan dengan sudut C. Demikian juga A. Sudut A tidak ada berseberangan dengan sisi A. Maka rumus ini tidak bisa digunakan aturan sinus. Mau tak mau dia aturan kosinus. Gitu ya. Jadi kapan digunakan jika kasusnya seperti ini gitu. Dikasih tahu 2 sisi, dalam hal ini B dan C, dan 1 sudut A, dan sudutnya juga wajib berada di antara sisi yang dikasih tahu. Misalkan sini kan dikasih tahu A ya. Bagaimana kalau yang kasih tahu itu bukan A, misalkan 2 sisi tapi sudutnya C. 2 sisi sudut, tapi karena ini berseberangan konsepnya, maka ini tidak berlaku aturan kosinus. Pakai aja aturan sinus, itu bisa selesai. Tapi karena tadi dia kasusnya itu A yang kasih tahu, ya sudutnya ini berada di antara B dan C, maka ini menggunakan aturan kosinus. Dan tidak ada yang berseberangan, itu lebih utama konsep. Ya. Jadi kasus soal segitiga yang dikasih tahu 3 unsur, sisi dan sudut, ya. Yang kasus sudutnya seperti ini,
sudutnya itu berada di antara dua sisi yang dikasih tahu, maka itu menggunakan aturan kosinus. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, dia banyak konsepnya ya. Tergantung yang ditanya. Kalau ditanya A, maka dia bentuknya seperti ini. B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Kalau tanya B, ya, jadi tergantung ya. Kalau tanya misalkan sini berapa nilai A, panjang sisi A gitu ya. Maka ini jawabannya berarti pakai rumus yang pertama. Oke. Rumus itu dihafalkan, konsepnya adalah lihat pangkatnya ya. Kalau dia tanya A, berarti jumlahkan pangkat dari B dan C. Ya, jadi sisa yang lain gitu ya. Dikurangi 2 kali sudut yang tadi yang dipangkatkan ini, kosinus dari sudut yang dikasih tahu. Jadi kalau ditanya A, belakangnya pasti A juga, tapi dalam bentuk huruf besar atau dalam bentuk sudut ya. Kalau ditanya sudut sisi B, maka yang dikasih nilai kosinus adalah sudut B ya. Kalau C, maka sudut C di belakang ya. Itu cara menghafal rumusnya, jangan mentah-mentah dihafal huruf gini, tidak, tapi dihafal polanya gitu ya. Karena nanti kalau ngapal ini nanti berubah, misalkan kasih nama segitiga itu bukan ABC lagi misalkan, tapi jadi PQR. Itu rumusnya berubah lagi gitu. Berarti sini ada huruf P kecil, ada Q kecil, ada R kecil ya. Maka rumusnya nanti berubah lagi, P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat kurang 2PQ cos dari P misalkan, karena P gitu. Misalkan ya. Tapi sebagai contoh nanti kita buat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Intinya rumusnya ini dihafalin pola penulisannya, jumlah terus tengah-tengahnya kurang. Dan ini karena ada perkalian ya, berarti ini dikalikan dulu nih, 2BC cos A. Oke, ini adalah penjelasan materinya tentang aturan cos itu sendiri apa. Ini dia sebagai contoh. Sini ada, saya berikan gambaran satu contoh. Ini soal sederhana sebenarnya, tapi digambarkan biar lebih paham ya. Segitiga ABC, diketahui panjang sisinya 5, panjang sisinya 6, sisi C 6, dan besar sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Biar lebih memudahkan kita gambarkan dulu segitiganya gitu. Jadi ini ada segitiga, nggak tahu bentuknya seperti apa ya, anggap aja kayak gitu. Karena ini segitiga sembarang ya, kita nggak tahu juga tadi mana ABC-nya, ya kita gambarkan saja. Karena di sini ada ABC. Ini misalkan ya, gambarnya tidak pasti seperti ini juga, tapi kita misalkan dia ini gambar segitiga yang dimaksud gitu ya. Gunanya apa? Biar lebih memudahkan kita untuk membuat rumus. Pertama dikasih tahu sisi A itu 5. Nah, yang mana sisi 5 cm? Di kirinya, kanan, atau di bawah? Peletakan untuk gambar segitiga ini. Bawah ya, bawah. Sini A. Bawah ya. Setuju? Kalau sudut A-nya di sini, A-nya di bawah sini, atau di kanan, atau di kiri? Kanan. Kanan. Nah, yang mana yang benar? Kanan ya. Karena dia kan di bawah ya, di bawah sini. Yang seberangnya itu di sana ya. Kanan. Berarti di kanan. Di A kecilnya di sini. Nilainya itu adalah 5, nanti gitu, 5 cm. Sisi C, berarti C-nya tinggal sisa kiri atau bawah. Di mana yang C? Bawah. Bawah. C. Berarti sisanya B ini di kiri ya. Ini kan pemberian posisinya saja, baru masukkan nilai-nilainya. Nilainya itu sesuai dengan diketahui soal. Sisi A 5 cm, berarti 5 cm. Kurang nampak ya kalau 5 cm. Nah, yang sisi C 6 cm, berarti di bawah sini 6 cm. Sudut B 60 derajat. Sudut B berarti sudut yang ini ya. 60 derajat. Nah, kasusnya tadi kan memenuhi syarat kan? Kalau dikasih tahu dua sisi ya, kemudian satu sudut yang tidak ada berseberangan dengan sisi A dan C ini, karena tidak ada berseberangan ya. B di sini kan tidak diketahui atau tidak atau yang dicari gitu ya. Maka ini bisa diselesaikan menggunakan aturan kosinus. Kalau pakai aturan sinus tidak akan selesai. Gitu ya penggunaannya. Ini misalkan dikasih tahunya, diketahui A 5, C-nya 6, B-nya 60 derajat. Tidak sesuai. Karena ditanya berapa nilai B, sesuai dengan rumus tadi yang ada di slide sebelumnya, B kuadrat itu sama rumusnya dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Nah, itu apa rumusnya. Kemudian
sini masukkan nilai A, B, C yang sudah dikasih tahu ya. A nya itu 5, C nya 6, 2 AC cos B, B itu sudah 60 derajat sesuai dengan diketahui ini. A kuadrat berarti 5 kuadrat jadi tadi 25. Ini tadi yang berhitung-hitung tadi ya untuk kesini ya, pemanasan menuju ke sini. Jadi 25 tambah 36 paham ya munculnya. 60 dapatnya dari perkalian ini ya, 2 kali 5 kali 6. Ya. 2 kali 5 kan 10, 10 kali 6 60, maka muncul 60 di bawah. Kemudian cos 60 ini dapat dari mana? Dapat 0,5 itu dari tabel trigonometri nilai cos 60. Itu setengah ya jawabannya, tapi dalam bentuk berkoma 0,5. Dan di sini ini kalau mau dijumlahkan, hati-hati. Yang boleh dijumlahkan tuh yang sejenis saja ini. Ini bisa dijumlahkan dulu jadi 61. Tapi yang 60 dengan 0,5 ini karena ini perkalian, maka dikalikan dulu gitu ya. 60 dikali 0,5 atau 60 dikali setengah, jawabannya muncul 30. Jadi 30 itu datangnya dari perkalian dulu gitu ya. Setelah muncul angka 30 baru bisa dikurangkan dengan 61. Jadi jangan 25 tambah 36 dikurang 60 baru dikali setengah, itu salah ya. Hati-hati tadi yang ada kesalahan dalam berhitung seperti itu. Jadi jawaban Afwan, ini Ustaz. Hah? Boleh minta link Jamboard, Ustaz? Jambor, oke. Ya. Syukron, Ustaz. Ya apa? Oke, ini lanjut. Jadi ini menguranginya juga hati-hati ya. Yang gunakan aljabar atau prinsip aljabar itu tetap digunakan. 61 kurang 30 jawabannya muncul 31 ya. Tapi ini dalam bentuk B kuadrat karena rumus awalnya kan B kuadrat. Sedangkan yang ditanya itu berapa panjang B tanpa ada pangkat 2-nya gitu ya. Tentu untuk menghilangkan pangkat 2 di sini 31-nya kita akarkan. Dan ini agak sulit karena 31 kalau diakarkan dia tidak bulat. Kalau tadi kan kayak akar 16 jawabannya 4 gitu ya. Itu angka bulat atau bilangan pangkat ya, bilangan kuadrat namanya. Kalau 31 bukan bilangan kuadrat, gunakanlah alat bantu. Akar 31 itu jawabannya 5, 5, 6, 7, 7, 7, tapi diambil 2 koma aja ya. 5,56 kalau di sini ya, di kalkulator bilangnya. Maka jawaban sini 5,56 cm. Jadi panjang B ini di sini itu jawabannya adalah 5,56, dan ini logis gitu, masuk akal ya. Kalau yang lain itu 5 dan 6, nah dia dekat nilainya dengan 5 dan 6 seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh atau logis lah gitu ya dalam segitiganya. Masuk akal gitu ya. Yang nggak masuk akal tuh misalkan jawabannya 45 atau 31 tadi katanya. Nah, tidak masuk akal karena mustahil segitiga terbentuk terlalu jauh rentangnya gitu ya. Terlalu jauh perbedaan angka. Tapi kalau masih dekat-dekat itu bisa jadi sudah benar gitu. Mungkin ketelitian saja yang perlu diperhatikan, terutama yang berkoma-koma gini, 2 angka aja yang diambil gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Karena jawaban itu banyak 5,5677 sekian katanya. Tapi ya dibulatkan jadi 5,6. Oke, bisa dipahami kira-kira? Ustadz, Hmm? aturan aturan sinus gimana tadi Ustadz kata Ustadz? Terus sinus yang ini. Yang kata Ustadz sudutnya Nah, berseberangan itu Ustadz. konsepnya harus ada sisi yang berseberangan. Baru bisa berlaku rumus ini. Ya. Selain itu, ya pakai aturan kosinus. Jadi nanti dia membedakannya itu tergantung soalnya gitu ya. Terutama di ujian, kapan kita gunakan aturan sinus, kapan menggunakan aturan kosinus. Nih, sebagai contoh nih, bisa membandingkan ya. Ini segitiganya P, Q, R. Kita kasih warna hijau. Ya. Di sini misalkan bisa buat angkanya ya, 8, 9, ini 40 derajat. Sini 8, 9, 40 derajat. Kira-kira di antara kedua ini, gambar 1 dan gambar kedua, yang mana yang menggunakan aturan sinus, yang mana menggunakan aturan kosinus? Sinus yang paling kiri Ustadz. Nah, paling kiri. Ini pakai aturan nomor 1, pakai aturan sinus ya. Nomor 2 pakai aturan kosinus. Alasannya apa? Walaupun angkanya sama, 8, 9, 40.
Yang satu tuh sudutnya berhadapan dengan sisi Ustaz. Iya, Dua sisi. ada sudut yang berhadapan dengan sisi ya. 40 sama 9 nya berhadapan. Maka pasti pakai aturan sinus. Jika misalkan ditanya berapakah besar sudut L atau berapakah panjang sisi M, nah, tergantung ya, tergantung ditanya. Atau berapa panjang dia ada tiga nih. Kalau ada sudut L, sudut M, M besar sudutnya, M kecil sisi yang di bawah sini. Nah, tergantung pertanyaannya. Jadi ada tiga pilihan gitu. Dia bisa menanya sudut L, bisa menanya sisi M, bisa menanyakan besar sudut M. Tapi semuanya digunakan aturan sinus. Jadi variasinya sinus ya, nanti akan bisa digunakan. Tapi kalau yang ini, nah, ini tidak ada yang berhadapan, 40 tidak ada di depannya, 9 juga tidak ada di depannya sini. Ini tidak ada, 8 juga tidak ada. Maka ini konsepnya menggunakan aturan kosinus. Ya. Sama untuk mencari sudut yang sesuai. Oke, sampai sini paham pembedanya? Kira-kira bisa diujikan? Paham Ustaz? Paham ya? Ya, konsepnya gitu ya. Nah, sekarang coba yang rumus ini misalkan. Ini kita tidak menghitungnya ya. Rumusnya. Kira-kira kalau ditanya ini, berapakah nilai ini Q kecil ya, Q kecil. Berapa panjang sisi Q? Rumus Q kecilnya apa sih? Q kuadrat sama dengan Apa Ustaz? P P P kuadrat P kuadrat tambah R kuadrat tambah R kuadrat. kurang 2 kali PR 2 kali Iya, 2 kali PR P kali R gitu ya. cos Kali Q cos Q. Q besar gitu ya. Jadi menghafal pula seperti ini aja gitu. Jumlahkan dua sisi yang lainnya. Kalau ditanya Q berarti P dengan R gitu. Dikurangi 2 kali ya sisi tersebut juga tapi tidak pakai pangkat. Dikali cos dari sudut yang ditanyakan ini gitu ya. Jadi ini yang Ustaz maksud tadi kalau dihafal ya jangan dihafal ABC-nya gitu, tapi dihafal dalam bentuk polanya gitu ya. Ini kalau Q ini, bagaimana kalau P? P kuadrat. Tentu nanti pasangannya Q dan R. Ya, gitu aja dihafalin gitu ya. 2QR cos. Nah, cos apa sini? Cos Q lagi atau cos R atau cos P? Cos apa kira-kira? Untuk melengkapi 40. jangan 40. Nah, ini namanya ya, nama rumus. Kalau Q di depannya belakangnya cos Q. Kalau P Oh, depannya cos P P. Cos sudut P gitu ya maksudnya. Oke, cuma satu lagi ini kan bisa dikembangkan. Jadi kalau Q P bisa, kalau cari R manusia ada. R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q Tambah Q kuadrat kuadrat. nah tuh P kuadrat tambah Q Q kuadrat kuadrat. dikurang 2 P kali Q. P kali Q. Q cos Cos R. gitu ya. Jadi pemberian rumusnya juga kita yang nyusun rumusnya gitu, tapi polanya sudah kita tahu gitu ya. Tinggal menjumlahkan terus mengurangi 2 kali perkalian dengan sudut dengan kosinus dari sudut yang diketahui gitu ya. Konsepnya kosinus itu berlaku kalau kasusnya seperti ini. Selain ini pasti aturannya adalah aturan sinus ya, yang berseberang-seberang. Oke, bisa dipahami pembedanya gitu ya. Jadi kapan menggunakan rumus yang kuadrat-kuadrat ini, kapan yang menggunakan rumus perbandingan atau pecahan seperti pekan lalu kita pelajari. Membedakan ke situ sebenarnya yang jadi utama gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini karena waktu juga udah mau habis, ini ada satu soal untuk menguji. Saya rasa 5 menit cukup sih jawabannya. Untuk latihan ya, latihan pengambilan nilai. Tadi nilai yang ini, quiznya sudah tambahkan nanti. Digabung dengan soal yang ada di buku di halaman 264. Halaman 264 ya. Soal nomor 7. Itu kalau diperhatikan soalnya itu segitiga tidak diberikan nama. Ya, tidak diberikan nama. Silahkan diberikan nama ya masing-masing, mau dikasih nama segitiga ABC, mau dikasih nama KLM, PQR dan sebagainya, bebas asalkan rumusnya nanti sesuai dengan polanya tadi gitu ya. Nah, jadi segitiganya itu tidak dikasih nama tapi kita tahu bisa dibentuk satu rumus menggunakan aturan kosinus ya. Silahkan tengok nanti soalnya, cuma satu soal, silahkan dikerjakan. Saya rasa 5 menit cukup kalau dikerjakan sungguh-sungguh ya. Oke, bisa dipahami?
tugasnya dikerjakan di classroom, dikumpulkan di classroom. Waktunya ya sebisa mungkin sebelum libur udah selesai ya. Tapi ini sudah buat sampai hari Ahad tanggal 9. Kita liburnya Jumat kena mau Sabtu libur ya. Ya kalau bisa sebelum itu gitu. Tapi di sini sudah berikan tengah waktunya diselesaikan sampai Ahad ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Nanti kalau lupa nanti di sini saya tambahkan juga rekaman video penjelasannya tadi ya. Ini udah usah rekam. Oke, bisa dipahami kira-kira untuk materi hari ini? Bisa. Saya aja ya. Oke, yang lain gimana? Masih nyimak atau sudah mudik ini ya? Jangan yang lain. Kalian udah mudik ya sebenarnya? Iya ya, juga ya. Ini berapa orang sih? 14 orang. Oke, untuk yang ini siswa baru Yusron ya. Yusron ya silahkan ngerjakan tugasnya dari sekarang ini ya, materi mulai pekan ini. Karena yang materi pekan lalu itu kan antum daring, tetap muka gitu ya. Jadi nilainya nilai tetap muka aja dimasukkan. Tugas-tugas yang lama yang masuk di classroom ya diabaikan saja. Karena penilainya itu nanti dari nilai di sekolah lama gitu ya, nilai gabungan. Oke, jadi penugasannya dimulai dari tanggal 4 ini. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami untuk materi matematika wajib, penerapan aturan kosinus atau penggunaan kosinus ya dalam segitiga. Penggunaannya adalah untuk mengetahui panjang sisi dan besar sudut pada segitiga yang belum diketahui unsur-unsur lainnya atau belum lengkap unsurnya. Gitu. Jadi dari 6 unsur mungkin dikasih tahu cuma 3, maka kita bisa menyelesaikannya atau melengkapi unsur-unsur lainnya itu menggunakan aturan kosinus. Harapannya juga. Ini semoga bisa dipahami. Sebelum kita tutup ya, silahkan ini beralih ke penugasan. Silahkan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sebelum kita sudahi, kita harapkan ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis dulu. Subhanallah bihamdillah Asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.